Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak tahun 2021 telah menginisiasi program Sekolah Penggerak sebagai upaya untuk melanjutkan dan mengembangkan kebijakan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. PSP diinisiasi sebagai upaya untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar siswa secara holistik, baik dari segi kompetensi kognitif maupun non-kognitif, dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Melalui program Sekolah Penggerak, transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, tetapi juga untuk memicu terciptanya ekosistem pendukung perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional, sehingga perubahan dapat terjadi secara luas dan terlembaga. Dengan dasar pemikiran tersebut, PSP dirancang sebagai program kolaborasi antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa melalui peningkatan kapasitas pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas, dan penilik. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila semua pihak bekerja sama membangun ekosistem pendidikan melalui peningkatan mutu SDM pendidikan secara keseluruhan. Selama mengikuti program, pelaksana program Sekolah Penggerak menerima 5 intervensi menyeluruh, antara lain pendampingan konsultatif dan asimetris, peningkatan SDM, pembelajaran paradigma baru, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data. Sampai saat ini telah ada 265 sekolah penggerak yang tersebar di seluruh kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Tengah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SLB. Sekolah-sekolah ini nantinya diharapkan tidak hanya mampu mengembangkan pembelajaran secara holistik dan meningkatkan kualitas lingkungan sekolahnya, namun juga akan mampu memberikan pengaruh positif kepada sekolah lain di lingkungan sekitarnya. BPMP Provinsi Kalimantan Tengah sebagai UPT Kemendikbudristek berupaya memotret cerita pelaksanaan PSP di daerah sebagai bagian proses evaluasi, mulai dari aspek implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah, dan aspek lainnya yang turut berkembang selama implementasi program Sekolah Penggerak. Pelaksanaan program Sekolah Penggerak di daerah diawali dengan seleksi kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan. Setiap kepala sekolah berangkat dari motivasi yang berbeda-beda ketika mendaftar sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak. Namun, motivasi yang berbeda-beda tersebut muaranya tetaplah pada meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolahnya. Dengan semangat saya bilang sama guru-guru saya di Sekolah Tatian Negeri Pembina ini, olehnya ada program Sekolah Penggerak ini, ayo kita mencoba. Saya penasaran, seperti apa sih Sekolah Penggerak itu? Karena TK Negeri Pembina di Kapuas Timur ini saya dan 27 lembaga yang ada di sini, saya akan menjadi contoh di Sekolah Penggerak itu. Bagaimana kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di TK Negeri Pembina ini. Intervensi program Sekolah Penggerak telah selesai untuk Angkatan 1, memasuki tahun ketiga untuk Angkatan 2, dan memasuki tahun kedua untuk Angkatan 3. Tentunya sudah ada perubahan-perubahan ataupun capaian-capaian keberhasilan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh semua pihak dalam bingkai mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Dalam hal implementasi kurikulum merdeka, sekolah-sekolah penggerak telah menerapkan pembelajaran berpusat pada murid. Antara lain, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik, serta penerapan pembelajaran berbasis proyek atau yang lebih dikenal dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah ada kurikulum merdeka, kemudian saya ikut program Sekolah Penggerak dan kami mendapat pendampingan hingga kami perlahan-lahan membenahi, guru-guru membenahi pembelajaran yang ada di sekolah menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Salah satunya adalah pembelajaran yang berbasis proyek. Perubahan setelah proyek P5 di sini saya tidak menekankan atas hasil yang didapat oleh siswa, tapi kreativitas anak itu sendiri. Mereka belajar sambil bermain, ya anak-anak senang, bahagia, menyenangkan sekali.
Jadi perubahannya sangat banyak sekali, terutama masalah pembelajaran. Pembelajaran ini tidak menonton di dalam kelas saja, alhamdulillah. Jadi pembelajarannya lebih menyenangkan lagi anak-anaknya. Sesekali seperti ini nonton bareng, pakai kelompok pembelajarannya. Nah, jadi mereka lebih menyenangkan pembelajarannya. Kami menerapkan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Guru juga dituntut untuk berpikiran kritis. Kemudian kami bisa memanfaatkan benda alam sekitarnya sebagai alat media pembelajaran anak. Kemudian kita juga bisa menghargai. Dulu kita melihat pencapaian anak adalah hasil akhir atau produk, tapi sekarang kita menghargai bagaimana proses mereka. Itulah kelebihan daripada kurikulum Merdeka yang saya rasakan selama ini setelah menerapkan pembelajaran tersebut. Setelah kurikulum Merdeka ini, anak-anak menjadi lebih termotivasi, lebih antusias lah artinya dengan model pembelajaran yang lebih variatif. Lebih senyaman kurikulum Merdeka sih, tidak monoton jadinya kan. Lebih bebas untuk bakatnya si anaknya, Pak. Orang guru itu juga tidak monoton hanya tepat pada kurikulumnya yang dulu tuh kan harus seperti ini. Jadi kalau yang dulu nih buku yang ini ya udah kita sesuai dengan buku yang ini mungkin kan gitu. Tapi kalau sekarang tuh nggak, ya buku ya yang lain gitu, literatur yang lain lebih pun dipakai. fleksibel. Yang penting kan tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal, anak berkembang sesuai harapan. Dalam hal digitalisasi sekolah, Kemendikbudristek telah meluncurkan berbagai platform digital untuk meningkatkan kualitas layanan sekolah. Melalui digitalisasi sekolah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan keterampilan digital guru dan siswa, mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, menarik, dan adaptif, serta mendukung manajemen sekolah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Saat ini saya sangat senang belajar di dalam kelas karena Bapak Ibu Guru menggunakan laptop dan LCD untuk menyampaikan materi pembelajaran yang menampilkan berupa foto, video, dan materi dalam bentuk PPT. Guru-guru sudah mulai mendesain pembelajaran menggunakan slide-slide PowerPoint untuk presentasi di kelas, memanfaatkan laptop dan LCD dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih tertarik dan minat, kemudian kolaboratif mereka semakin terpacu karena tampilan slide yang menarik, kemudian video-video pembelajaran yang menarik juga, sehingga siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Siswa-siswa kami pun kami perkenalkan dengan berbagai macam platform di Google Workspace for Education untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Setelah kami menjadi sekolah penggerak, kami mengikuti berbagai pelatihan, lokakarya, bahkan pendampingan oleh fasilitator. Dan sejak saat itu kami mulai membenahi keadaan di sekolah kami, terkhususnya untuk digitalisasi sekolah. Sekarang Bapak Ibu Guru sudah mengakses berbagai platform yang disediakan oleh pemerintah, contohnya PMM, rapor pendidikan, bahkan berbagai hal yang bisa kami gunakan untuk memajukan kualitas pendidikan di sekolah kami. Saya pribadi merasakan manfaat yang sangat besar. Dengan rapor pendidikan, kita dapat mengetahui apa yang harus kita tingkatkan. Dan dengan PMM, kita dapat meningkatkan kompetensi kita dengan cara mengikuti pelatihan mandiri, mencari referensi bahan ajar, dan menonton video-video inspirasi untuk memacu semangat hidup. Dengan PMM, semua jadi lebih mudah, hemat waktu, dan hemat biaya. Dampak besar dari pemanfaatan teknologi digital pada sekolah kami terlihat dari meningkatnya kompetensi, literasi, dan literasi pada murid karena sekolah sudah menyusun program guru dalam meningkatkan kompetensi berdasarkan analisa dari rapor pendidikan pada tahun sebelumnya. Dan PMM merupakan sahabat dan mitra kerja kami para guru karena menyediakan berbagai macam informasi dan inspirasi untuk kami mengajar di kelas. Dalam hal mendukung perencanaan berbasis data, sekolah telah didukung dengan adanya rapor pendidikan yang memberikan gambaran komprehensif kondisi layanan pendidikan di setiap sekolah.
Kepala sekolah menjadi pemimpin diskusi bersama seluruh warga sekolah untuk mengidentifikasi kondisi layanannya menggunakan rapor pendidikan dan sumber data lain, sehingga dapat menentukan fokus peningkatan layanan dan memetakan kebutuhan serta sumber daya yang dimiliki. Untuk membenahi sistem pengelolaan satuan pendidikan yang ada di SMA Negeri 3 Pangkalan Bun, saat ini di dalam menyusun program kerja tahunan berupa RKT, RKS, yang di dalamnya tentunya memuat kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan kokurikuler, sudah berdasarkan dari hasil analisis rapot pendidikan, mulai dari kegiatan identifikasi masalah, refleksi atau menemukan akar masalah, dan juga benahi. Sehingga anggaran yang digunakan bisa lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pengaruh raport pendidikan terhadap sekolah kami dampaknya sangat luar biasa, karena dari raport itu nanti akan dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan sekolah, dan itu berdampak sekali, terutama menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif untuk anak-anak kami, kemudian bisa menunjang tumbuh kembangnya mereka sesuai dengan kepribadian mereka atau individual mereka. Dalam perjalanannya, sekolah-sekolah penggerak juga didorong untuk mengembangkan aspek-aspek lain di dalam peningkatan kualitas layanan, antara lain komunitas belajar dan kolaborasi dengan orang tua ataupun mitra. Komunitas belajar di sekolah-sekolah penggerak terus didorong untuk bertumbuh menjadi wadah bagi pendidik untuk terus melakukan perbaikan pembelajaran, mengembangkan diri, dan berinovasi. Geliat komunitas belajar intrasekolah di sekolah penggerak telah dirasakan perubahan dan dampaknya. Dampak bagi Bapak Ibu guru kami di anggota komunitas kami, yaitu di sini Bapak Ibu guru bisa dapat menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan saling belajar, saling mensupport, saling mengisi apa yang kekurangannya atau kelebihannya kita sharing bersama-sama di komunitas ini. Jadi di dalam komunitas belajar SDN 2 Jambat Ceria ini memberdayakan guru-guru yang ada di sekolah yang saling berbagi praktek baik. Sekarang pembelajarannya terasa lebih menyenangkan dari yang dulu biasa-biasa saja, tapi sekarang sudah banyak perubahan, misalnya belajar dengan menggunakan laptop, kemudian di tengah pembelajaran guru sering melakukan permainan yang menyenangkan sehingga anak-anak tidak merasa bosan dan lebih rajin semangat berangkat ke sekolah. Salah satu aspek penting dari keberhasilan program sekolah penggerak adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Orang tua memainkan peran krusial dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka, dan kolaborasi yang kuat antara sekolah dan orang tua dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan siswa. Semua warga sekolah, terutama tim kami, bersemangat untuk mengikuti program ini, dan kami juga bekerjasama dengan orang tua siswa. Dalam sebulan kami ada pertemuan bekerjasama dengan psikologi, terutama untuk anak-anak ABK. Untuk kolaborasi dengan orang tua pasti ada peningkatan terhadap perkembangan anak. Jadi saya ambil contoh kolaborasi itu program yang sudah saya buat di sekolah akan diulang kembali di rumah. Banyak juga yang diajarkan sama ibu gurunya seperti membuka sepatu, dan itu juga yang kita ajarkan di rumah, membuka sepatu, membuka bajunya gitu. Terus diajarkan gurunya juga kayak naik tangga, itu juga kita ajarkan di rumah. Kita nanti bikin tangga-tangganya juga gitu Pak di rumah untuk perkembangan si anak. Jadi kalau di sekolah pun dia udah terbiasa gitu. Yang saya rasakan mengajar di sini cukup menyenangkan Pak. Dengan anak-anak berkebutuhan khusus cukup menyenangkan menurut saya. Jadi kita bisa istilahnya membimbing mereka, mendampingi mereka, itu ada kepuasan dan kebahagiaan tersendiri bagi kita.
Program Sekolah Penggerak merupakan program kolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga dukungan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program. Seluruh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota di Kalimantan Tengah telah memberikan dukungan-dukungan nyata terhadap program Sekolah Penggerak, mulai dari apresiasi bagi sekolah penggerak, regulasi daerah, anggaran, sarana dan prasarana, peningkatan SDM, pendampingan, hingga fasilitasi pengimbasan. Kami Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Roan Timur sangat mendukung sekali program Sekolah Penggerak. Wabil khusus selama ini pemerintah kami Kabupaten Kota Roan Timur sangat mensupport kegiatan ini, dan itu dinyatakan diimplementasikan dengan keluarnya Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2003 tentang program penyelenggaraan Merdeka Belajar. Di dalamnya ada 3 komponen yang dibahas. Pertama adalah tentang Sekolah Penggerak, yang kedua tentang implementasi kurikulum Merdeka, yang ketiga adalah perencanaan berbasis data. Selama ini Sekolah Penggerak sangat memberikan dampak positif bagi kemajuan dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Kota Roan Timur, dan juga di dalamnya guru-guru yang ada di Sekolah Penggerak, karena secara kontinu mereka melaksanakan loka, kemudian juga kumbel internal sekolah, kumbel antar sekolah, kumbel kecamatan, bahkan kabupaten, sehingga interaksi antar guru bisa antar kepala sekolah Sekolah Penggerak dengan sekolah-sekolah imbasnya, itu memberikan dampak positif, sehingga selama ini sangat terlihat efek positif dari keberadaan Sekolah Penggerak. Nah, kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bali Utara memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, Kemendikbud, melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, yang selama ini banyak memberikan dukungan, mensupport, dan mengawal dengan sangat baik bikin kegiatannya tersebut. Di sini ya saya juga mewakili pemerintah daerah Kabupaten Bali Utara sangat merasakan sekali support dan perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah ya kepada Sekolah Penggerak yang ada. Dan salah satu bentuk dukungan nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah ya untuk Sekolah Penggerak, di mana semua sekolah penggerak yang ada ya, termasuk sekolah yang menerima imbas pada tahun ini juga ya, alhamdulillah tahun 2024 ini pemerintah daerah telah memfasilitasi 200-an lebih kepada TIKA juga PAUD, 1 laptop 1 sekolah. Sedangkan untuk jenjang SD ada mendapatkan 2 laptop ditambah 1 printer. Dan untuk SMP ya sebanyak 42 sekolah SMP negeri dan swasta itu mendapat juga 1 unit laptop. Kita juga mengutamakan sekolah-sekolah yang masuk dalam program Sekolah Penggerak tersebut mendapat perhatian dalam hal pembenahan sarana prasarana pendidikan yang ada di sana, termasuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik yang ada. Dan pada kesempatan ini juga mungkin kami secara nyata ya sampaikan bahwa untuk sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak, di sini alhamdulillah kami lihat ada perubahan yang sangat nyata dan signifikan, baik dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah maupun dalam mungkin pengelolaan manajemen yang ada di satuan pendidikan, di mana kami melihat rata-rata mungkin terjadi perubahan yang sangat mendasar, baik dalam hal tanggung jawab, baik dalam pengabdian dan dedikasi yang dilaksanakan oleh kalangan pendidik yang ada di satuan pendidikan tersebut. Nah, jadi hal-hal yang ini kami nilai sangat positif, sejalan sekali dengan keinginan kita bersama bisa membawa perubahan yang lebih baik di bidang pendidikan yang ada tempat kita. Nah, tentunya ya dengan sekolah penggerak yang ada, kami berharap bisa mengimbaskan apa-apa yang baik tersebut kepada sekolah yang lain, sehingga kita secara mungkin bertahap nantinya bisa mungkin secara merata di semua wilayah di tempat kita akan menemukan atau menjadikan satuan pendidikan yang ada
betul-betul bisa menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas. Kami berharap bahwa transformasi yang telah terjadi di Sekolah Penggerak akan menjadi inspirasi dan contoh bagi sekolah-sekolah lain di seluruh Kalimantan Tengah, serta menjadi katalisator perubahan bagi sekolah-sekolah lain di sekitarnya melalui program pengimbasan dan berbagi praktik baik. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan perubahan positif yang berdampak nyata. Semoga program ini dapat menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang menuju pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai. Program Sekolah Penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.